Oke guys. Hey, balik lagi sama saya, The Great Wit Wizard dan Nyonya Destira. Hai semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oh ya. Tonton doang, nggak di like, nggak di komen, Iya, nggak di jadi nggak boleh kasih subscribe. tahu deh kita lagi di mana. Sekarang kita lagi di mana nih, Teh? Kita lagi di tempatnya Om Greg Hambali. Orang yang bisa menyilang tanaman-tanaman hias ya di Indonesia lah ya. Sejujurnya nih gue belum pernah ketemu nih secara personal, ya kan? Kalau lu gimana? Gue dari tabloid aja sih. Dari tabloid. Jadi sekarang kita udah berada di depan rumahnya nih, ada truk lewat tapi. Tapi ya, ini yang gue lihat nih ya. Kalau misal lu mau sukses Di dunia tanaman di ya. dunia tanaman, ada kuncinya sebenarnya. Apaan tuh? Lu harus punya pelatih jarum one day yang gede di depan rumah, kayak Om Chandra. Oke. Sekarang kita masuk ya. Sekarang kita masuk, kita ketemu Om Greg. Lah udah dibuka pintunya Bu, ternyata. Palsu banget. Bukan. Ayo belum buka. Oh jadi yang bukain dulu ya? Iya benar. Oke. Tuh ya. Sekarang kita masuk dulu ya. Oke. Loh, kok ada di sini Mbak? Tadi kan sebelah saya. Maaf ya, di sini ngamen gratis. Oh, jadi kalau mau ke sini harus ada appointment ya Mbak ya? Ya benar. Harus ada appointment. Sebenarnya lu lihat gembok Nih, pakai. gemboknya kuncinya ada 5 kombinasi. Kira-kira 10 juta apa ya? Kemungkinan lah untuk bisa dapetin nomor yang benar. 10. Berarti 100 juta kemungkinan. Nih, ya. Sekarang kita ketemu sama yang punya rumah, Om Greg Hambali. Oke, let's go. Misi. Permisi Tante. Pada. Oke, Oke, sobat potek. Sekarang kita mau menuju menuju ke showroomnya Om Greg. Ah, Kita mau dikasih lihat tentang aglonema yang akan salah satu aglonema yang akan dirilis nantinya. ya di bulan September. Namanya masih rahasia. Ya dong. Lihat aja dulu, oke? Ikutin kita. Oke, Sobat Potek, sejujurnya gue nggak terlalu mengerti tentang aglonema. Punya sih beberapa di rumah ya, kayak Pride of Sumatra, Wulandari, Kanza. Tapi gue bener-bener nggak mengerti secara detail, tidak seperti Tia yang sangat into aglonema dari awal dia mencintai tanaman. Gimana nih Teh, menurut lo nih Teh? Oke. Udah subscribe kan? Kalau udah subscribe baru kita angkat. Ini adalah aglonema Golden Hope, silangan terbaru dari Om Greg Hambali. Jadi ini belum rilis ya. Ini baru rilis di bulan September. Itu pun terbatas, limited Untuk kuota. yang di invite atau invitation ataupun guest list ya. Kenapa lo suka aglonema? Daun berwarna itu buat gue menarik banget gitu. Oh gitu. Ditambah lagi sebenarnya dari bentuk tanamannya, dia kan roset. Roset artinya apa? Rose. 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 Set apa? Set artinya satu. Jadi dia satu mawar. Rose mawar. Ya, jadi set satu. satu set mawar. Satu set mawar. Nah, tanamannya mau kita, Rounded gitu. mau kita lihat dari mana aja, tuh bentuknya cantik. Iya. Jadi mau lihat dari sini. Beda kayak apa nih? Nih regale. Nih dari sini ya. Regale kan dari Regalnya sini. dari sini. Kalau Nah, dari lihat belakang, ini, nah dari belakang lihatnya. Kalau ini dari manapun bisa jadi kelihatan. aglonema itu bagusnya gitu. Jadi untuk dia di center of attention tuh kayaknya dia Bagus bisa banget. ya. Nah. Jadi misalkan punya musola dalam rumah, di tengah-tengah musolanya keren. Ada tiang gitu ya, ditaruh nih di tengahnya. Orang bisa ngeliat dari mana aja. Ya. Jadi intinya gitu ya, gue suka karena
bentuknya, dia roset. Jadi mau lihat dari sisi manapun bagus, cantik. Terus tadi warna. Nah, yang menarik buat gua untuk Golden Hope ini, dia garisnya tuh rapat-rapat banget. Jadi yang udah-udah sama ini ya Lotus Delight lah ya. Ini adanya Lotus Delight. Lotus Delight kan mirip-mirip sama Agglonema lipstick lah. Jadi dia ada urat-uratnya, cuman tuh jarang-jarang jaraknya. Jarang-jarang, tapi dia fokusnya warnanya sebenarnya di pinggir. Di pinggirnya. Oh gitu. Nah, ini warnanya kayak stabilo nih. Cantik ya. Nah, sementara kalau si Golden Hope ini, jadi fokusnya justru di urat-uratnya ini. Udah rapet-rapet, terusnya berwarna pula. Gitu. Jadi ini gue suka sih. Ini kan, banget. Ini tapi yang warna hijau. Jadi memang kadang-kadang suka bisa bermutasi gitu. Jadi ini ada yang lebih ini merah. pink. Ini soft pink namanya ya. Kalau lo pribadi sebagai kolektor Agglonema, kalau misalkan dikasih kesempatan nih punya lebih dari satu, mendingan punya dua warna ini atau sesuai selera? Sebenarnya kalau misalnya ya diperbanyak bisa jadi kayak gini. Bisa. Cuman punya chance-nya kan kecil kan, jadi beli aja dua-duanya. Terus tiba-tiba pas dipotong, yang ini jadi ini nggak ada. Cuman untuk Agglonema, kalau menurut gue ini bentuknya bagus banget. Kenapa? Gitu. Nggak semua jenis Agglonema tuh serapet ini daunnya. Jadi biasanya suka ada jarak-jarak gitu. Nah ini rapat banget sampai batangnya tuh lu nggak bisa lihat. Kalau gue punya pengalaman ya, gue ada 3 sih di rumah Agglonema. Gue termasuk orang yang nggak tahu trik pelihara Agglonema gitu. Ya udah, lu nggak usah punya berarti. Kadang dia tumbuh terus tapi bawahnya daunnya rontok semua, akhirnya batang doang tapi atasnya ada daunnya 4-5 gitu. Jadi kayak anehnya kayak tiang gitu loh. Sebenarnya itu udah saatnya untuk diperbanyak. Oh gitu. Jadi batangnya itu lo perbanyaknya dari bonggolnya itu. Bahkan dia bisa numbuh tanpa daun pancing. Kayak lo pilo kan harus pakai daun pancing kan. Nah, kalau Agglonema lo cukup letakin aja. Tapi bisa nggak propagasi daun? Nggak bisa kan? Cocor bebek. Cocor bebek, angsa. Nah, terus ini ya, Agglonema tuh cantiknya ya. Ini kan single, cantik kan? Dia mau rumpun, mau banyak anak juga cantik. Tuh. Jadi ini beranak. Oh, ini yang dimaksud. Iya. Udah bisa diperbanyak itu karena udah ada mata tunasnya ya. Ini yang mata tunas tuh yang ini nih. Ini mata tunas nih, Teh. Iya nih, ini mata tunas. Oh, ini bukan akar. Yang akar mana? Ini yang kecil-kecil. Yang mata tunas ini? Iya. Ini kalau gua potong, set. Ini nanti ada akarnya. Ini keluar ginian juga. Iya. Apalagi kalau misalnya lu potong di sini truk gitu ya. Ini keluarnya bisa banyak loh dari bawah. Oke. Oh gitu. Gitu. Jadi awalnya nih Lotus Delight itu gue cuma punya 1. Terus udah tinggi kayak tadi, atasnya gue potong, anak-anaknya keluar kan makin banyak. Jadi kayak gini nih. Kalau biasanya kan orang-orang pisahin anaknya ya. Kalau gue justru misahin induknya. Oh gitu. Jadi biar anaknya tumbuh dulu, baru nanti dipisah sendiri-sendiri. Yang punya tempat Mbak nih sebenarnya yang punya tempat ini. Mbak kok tahu semua? Saya magang. Magang. Ini bukan berarti sengaja ditanam. Bukan, itu anaknya. Ini udah pasti anaknya nih. Iya. Kapan nikahnya? Jadi Agglonema tuh termasuk jenis yang cepet banget punya anak. Kira-kira harganya jadi dia berapa? sebenarnya ini harganya prediksi gua. Juta apa? Juta. Ratus ribu? Enggak. Oh berarti potnya juga juta dong yang ini ya? Iya, itu pot mawar hybrid. Pot mawar hybrid. Oke. Nah, sekarang gue mau tanya nih ya, sebagai orang yang nggak into Agglonema, lu bakal beli nggak? Maksudnya suatu saat atau gimana? Entah suatu saat, secepatnya, atau jangan-jangan pulang dari sini kita beli gitu loh. Kalau gue punya kesempatannya pasti gue ambil. Jadi kalau gue diundang, gue pasti beli. Oh gitu. Kalau gue diundang. Kalau nggak diundang, jadi gimana caranya Tante Indri, bisa beli? Tante Indri, tolong saya, Tante Indri, saya itu suka banget sama Agglonema tuh Tante Indri dari saya masih sekolah. Jadi dari saya jajan pakai uang jajan itu. Jajan Agglonema. Jadi Agglonema tuh nama tengah lo ya? Iya. Tia Agglonema. Tia Agglonema sekarang namanya dia.
Tapi ada beberapa aglonema sebenarnya yang nggak bagus kalau dirimbunin ini. Kenapa? Kayak memang dia meant to be untuk single aja. Ada beberapa. Ini ini kan masih bagus nih. Contohnya apa? Contohnya tuh aglonema moonlight. Dia bagusnya sendiri. Nggak ada ya di sini ya? Mungkin abis ini kita harus ke nursery khusus aglonema. Gimana? Boleh. Bukan untuk bikin video sih. Oh gitu. Pinjem korek. Like, subscribe, share. Like, subscribe, share. LSS, oke? Like, subscribe, Komennya? share. Nggak usah di komen. Ya, ngobrol aja via DM. Oke Sobat Potek, sekarang kita udah sama Om Greg. Om Greg ini boleh diceritain nggak nih? Ini namanya tadi Golden Hope. Golden Hope. Itu silangan yang sebetulnya namanya diberikan oleh kawan saya yang ada di Singapura, yang namanya Tan Joo Ho. Tan Joo Ho itu adalah presiden dari Singapore Gardening Society. Jadi perhimpunan di sini orang-orang yang punya hobi tanam menanam. Kalau Golden Hope ini sebenarnya project dari tahun berapa? Oh, Golden Hope sendiri sebetulnya indukannya itu kan sudah mulai dari tahun 2000-an dari itu. Dan memang silangannya pada saat awal itu dulu pernah kemudian juga kita menghadapi masalah kemudian di sini waktu itu kemudian itu kan karena kita kan menangani juga tanaman-tanaman aglonema yang di sini lebih mudah diperbanyak daripada Golden Hope. Golden Hope ini kan katakan kalau kita kemudian itu terlalu banyak memberikan air, bisa kemudian itu tanamannya maksudnya mati kemudian itu mendadak. Jadi kita harus pintar-pintarnya merawatnya, jangan sampai terlalu banyak air. Terus nih kalau di depan aku nih ada 2 Golden Hope. Cuma warnanya agak berbeda nih Om. Itu kalau misalnya kita beli nih, lebih baik yang mana gitu? Kalau saya pilih yang lebih banyak hijau. Karena gitu. tanaman yang lebih banyak hijaunya, fotosintesisnya tentu akan lebih baik tadi. Dan kemudian itu dia jadi tumbuhnya bisa lebih katakan lebih baik juga. Terus untuk kalau di aglonema ini memungkinkan banget kan kalau misalnya anakannya nanti malah jadi mutasi seperti sangat ini. sangat mungkin karena kemudian itu mutasi tadi pada ini kuncup-kuncup itu yang memang masih dorman itu bisa saja terjadi. Dan itu nanti muncul kalau kita mulai perbanyak ini, maksudnya tanaman ini mulai setek satu mata atau 2 mata. Kalau kayak gini sudah bisa diperbanyak, Om? Itu sebaiknya tunggu sampai kemudian itu Yang bawahnya rontok. daun bagian bawah kemudian itu mulai rontok. Oh, jadi dia akan berbentuk seperti Jadi, hanya kalau sudah batang ya? nanti batang tuanya muncul, kita bisa kemudian itu potong. Ya. Oh. Dan juga jadi tanamannya juga lebih tahan batu. Gitu. Ini juga warna merahnya dari rotundum ya Om? Semua warna merah atau temburan merah itu dari rotundum. Terus kalau misalnya yang garis-garisnya ini? Nah, garis juga, itu garis-garis yang kemudian itu nampak itu, yang kemasan itu juga keluar dari rotundum. So, kemudian itu garis-garis dari aglonema yang lain biasanya tidak pernah bisa muncul, kecuali tadi melalui kesiangan dan rotundum. Cuma kalau aku lihat bedanya Golden Hope sama aglonema silangan Om yang sebelumnya, ini garisnya lebih rapet-rapet. Nah, itu juga terjadi karena kemudian itu rotundum yang kemudian kita pakai juga banyak kemudian itu di sini garisnya. Jadi rotundum sendiri juga garisnya besar, dari yang garisnya sangat sedikit sampai garisnya rapat. Ya. Kalau yang paling Om sukai tentang Golden Hope itu? Ya keunikannya karena kemudian itu boleh katakan tipe yang seperti ini nih jarang muncul, atau kan tidak pernah muncul kecuali dulu yang mirip-mirip itu ada sedikit asli, tapi asli kan dia pertumbuhannya tidak sampai sekompak ini. Tapi kalau misalnya dari warna ini kan cenderung ke peach ya Om? Ya, betul. Nah peachnya itu juga dari apa? Itu kan kombinasi. Nah ini kan di aglonema ini hybrid itu memiliki kombinasi warna memang sesuai dengan kemudian satu asal induknya. Dan kemudian itu induk-induk yang kemudian yang non-rotundum itu berperan tentu dalam nanti membuat itu tingkat warna merah itu jadi beraneka ragam. Seperti misalnya kalau Thailand itu kan banyak memakai spotsin, jadi di sana warna-warna merahnya bisa nanti seperti tembaga, tidak merah betul, tapi menjadi tembaga. Nah, kalau yang memang memakai kemudian di sini aglonema non spotsin biasanya
warnanya tuh jadi tembaga tidak begitu nampak. Warnanya tembaga gitu mirip apa sih? Iya. Mirip Harlequin ya? Harlequin itu ya ada sedikit karena kemudian tadi dia kombinasi dari kemudian di sini alumina tricolor yang jadi membuat warna merah itu juga jadi kelihatan seperti juga tadi tembaga itu. Tapi sebenarnya kalau untuk aglonema itu dia tahan banting hujan sedikit panas nggak sih Om? Sebetulnya kalau tanaman itu tahan banting panas itu tergantung sebetulnya pada kondisi awal bagaimana. Kalau misalnya tanaman itu sudah dari awalnya ditempatkan di tempat-tempat yang seperti itu, pada dia taruh misalnya daunnya masih sedikit, itu biasanya lebih tahan. Tapi kalau misalnya yang tanaman yang sudah misalnya menjelang dewasa, tadinya kita tanam di daerah yang memang lebih teduh, kelembaban lebih tinggi, begitu kita pindahkan langsung ke tempat yang memang tempatnya lebih terang, kemudian juga jadi hujannya bisa lebih besar karena kemudian kita di sini tidak di bawah jaring, itu tanaman bisa aja shock untuk sementara atau malah bisa seterusnya. Nah, jadi tidak usah jauh-jauh, bisa tanaman soka. Soka yang biasa ditanam tempat teduh, kalau tempatkan ke tempat panas secara langsung, dia juga bisa daunnya terbakar. Tapi kalau sudah lama di tempat panas tentu tidak apa-apa lagi. Nah, memindahkan dari tempat panas ke tempat teduh itu lebih kecil risikonya dibandingkan kalau tempat teduh tidak tempat panas. Ya. Dari tempat panas ke tempat teduh itu tanaman kemudian itu tidak terlalu banyak pengaruh. Tapi itu nanti setelah berikutnya tanaman itu akan sanggup menyesuaikan beradaptasi ya. Kalau saya punya aglonema, mungkin lipstick kali Om. Saya taruhnya full sun. Ya. Jadi lipstick cair. Enggak. Kadang batangnya jadi rebah, kadang tegak lagi gitu loh Om. Nah, kalau soal tebal dan tegak itu lebih karena kemudian itu di sini ukuran panjang batang juga. Harus dipotong tuh. Iya. Saatnya dipotong supaya jadi tanamannya lebih terbanyak ya. Terbanyak dan lebih cantik juga. Soalnya segini di lipstick. Ya lo potong atasnya, Terbanyak. tancepin, bawahnya potong-potong. Batangnya. Jadi potong 10 gitu, jadi 10 gunakan lagi. Iya. Kalau hama nih Om, aglonema nih aku biasanya langganan itu kutu putih yang nyelip-nyelip di dalam batang. Karena ini batangnya agak sulit nih ya, dia bisa nyelip-nyelip di dalam. Sama tiba-tiba batangnya busuk gitu, bukan akarnya sebenarnya bagus, malah batang tengahnya yang saya juga pernah tuh Om kayak gitu tuh. Ya, itu jadi itu kita memang sebaiknya kemudian itu kan bagian yang memang di sini jangan kemudian itu, jadi kalau menyiram kita jangan sampai kena batang. Misalnya bagian batangnya itu kan kalau kemudian itu kena air, jadi kemudian itu membuat kemudian itu di sini batang itu kan kalau di antara perbatasan itu biasanya rentan karena kena goyangan. Halo Sobat Potek. Jadi kita sedang bersama Tante Indri. Tante Indri ini adalah Kepala Divisi Marketing, Finansial, Sales, Perawatan, semua pokoknya Tante Indri yang pegang. Jadi tadi kan kita udah cerita-cerita nih Tan. Maksudnya untuk Golden Hope ini yang boleh beli itu yang diundang. Kira-kira nih Tante Tia diundang nggak? Saya emang nggak usah diundang, Tia aja diundang. Soalnya nama tengahnya tuh Tia Aglonema Dan. Oh gitu. Jadi kira-kira Tia akan diundang nggak nih? Buat beli Tante. Iya. Ini aku baru pertama kali loh Tante mau beli aja. Tunggu undangan ya. Mau beli aja tunggu undangan. Gimana Tante? Kira-kira diundang. Iya Tia, soalnya ini sekarang kan lagi COVID ya. Jadi nanti Tante rencana memang mau merilis Golden Hope, tapi dengan undangan sangat terbatas karena tidak boleh banyak sekali gitu. Kalau memang Tia ada minat, nanti Tante undang. Oke, sekian teman-teman. Terbatas loh. Akhirnya Tia termasuk mungkin salah satu undangan. Semoga waktu hari H dia sakit perut. Biarin deh. Gue bawa toiletnya ke sini. Biarin. Semoga waktu hari H dia sakit perut. Gitu aja teman-teman Sobat Potek semua. Jalan-jalan bersama gue, Adri dan Tia
Kita nantikan episode vlog selanjutnya. Kemana Teh? Nanti dulu, subscribe dulu kalau Dan like dan komen, jangan juga share. Soalnya abis ini kita mau ke Gardens by the Bay. ya, itu dari Thank you semuanya. dari episode pertama masih belum kesampaian.